Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Hakim heran usulan anggaran proyek tidak melibatkan ahli, sementara pembangunan tower berjalan lambat. Ini dari UDF UI atau masuk dalam proses pengadaan BTS. Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Lasmil dan Bakhaul Bakti Kominfo Mufiamat Feryandi Mirza, Kabiro Perencanaan Kominfo Arifin Salelubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus Indra Apriyadi, dan Auditor Utama Irjen Kominfo Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang sudah dibangun. Proyek ini juga seharusnya rampung Desember 2021 lalu, namun nyatanya hingga kini belum juga rampung. Bulan Februari atau Maret 2020. Tuan anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak? Ya, 1.000 juta. Nah, ini. Masa tidak, setahu saudara nggak melibatkan tenaga ahli? Iya, setahu saya, Yang Mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu satu tower dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya. Jadi ya, hasil lelang. Iya. Oh. Ya, itu ada 1.795 Yang Mulia. Berapa? 1.795. Itu udah on air. Sudah on air. On air. Kemudian yang kenapa kok belum serah terima? Ya, dokumentasi biasa. Hah? Dokumentasi karena mereka perlu mengumpulkan dan mengambil foto lokasi. Foto-foto, masih ada kelengkapan yang harus harus dipenuhi baru bisa serah terima pekerjaan. Yang Mulia. Padahal 1.700 sekian sebetulnya sudah on air. Iya, Yang Mulia. Harusnya tinggal administrasinya aja. Kan begitu, Pak? Iya, Yang Mulia. Tapi yang sudah serah terima pekerjaan adalah 1.112. Betul, Pak? Benar, Yang Mulia. 1.700 itu sebetulnya udah oke lah. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari lanjutan sidang korupsi BTS Kominfo dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan rekan kami Galuh Pandu di sana. Selamat sore, Galuh. Fakta menarik apa saja yang terungkap dari persidangan hari ini? Davi dan pemirsa, masih berlanjut persidangan yang melibatkan saksi dari terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek BTS Bakti Kominfo yang melibatkan Menteri Kominfo yakni Johnny G. Plate, kemudian juga melibatkan mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan mantan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam kesaksian dari salah satu saksi yang dihadirkan yang masih menjalani proses persidangan dari jam 10:50 tadi hingga saat ini yang masih belum selesai, yakni ada Kepala Divisi Lasmail dan Bakhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza atau Mirza yang menyampaikan bahwa proses pengadaan untuk pembangunan 4.200 tower dengan anggaran senilai 10,8 triliun rupiah ke Kementerian Keuangan tanpa melibatkan tenaga ahli, sehingga cukup mengejutkan bagi hakim, yang mana bahwa Mirza juga menyampaikan pembangunan 4.200 menara dalam kurun waktu 9 bulan adalah tidak lazim, karena biasanya dalam kurun waktu 1 tahun hanya diadakan sekitar 300 hingga 400 pembangunan menara BTS saja. Sementara itu hingga saat ini
proses kesaksian masih berlangsung oleh Mirza, yang diantaranya adalah hakim menanyakan berkaitan dengan kualifikasi peserta lelang, kemudian juga bagaimana peran konsultan, tenaga ahli dan juga pengawasan dalam pembangunan menara BTS ini, dan seperti apa proses perencanaan pembangunan menara serta penetapan lokasi site untuk pembangunan wilayah pembangunan menara BTS di wilayah 3T, terdepan, tertinggal dan terluar. Dan sejauh yang kami tangkap bahwa bila ditarik benang merah dari kesaksian yang diberikan oleh Mirza, bahwa selama ini Mirza mengetahui bahwa mulai dari perencanaan, kemudian pemutusan anggaran dan lain sebagainya ini tidak lazim, namun karena menuruti perintah atasan atau pimpinan dari Joni Gerat Plate dalam hal ini, sehingga pelaksanaan tersebut terus dilaksanakan. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.